Oke, bursa saham kita baru aja kena guncangan, salah satu yang paling parah mungkin ya. Tapi ini unik, penyebabnya bukan virus, bukan krisis global, no. Ini murni kesalahan kita sendiri. Yuk kita bedah bareng-bareng, apa sih yang sebenarnya terjadi? Jadi, ceritanya dimulai di akhir Januari 2026. Nah, di saat itu, pasar modal kita tuh, ya ampun, bener-bener dilempar ke dalam kekacauan total. Dan ini bukan koreksi biasa ya. Sama sekali bukan. Ini tuh panic selling yang brutal. Tiba-tiba, dan gila-gilaan. Skalanya bahkan jadi yang terbesar sejak kita dihantam pandemi di Maret 2020. Tapi bedanya, kalau 2020 itu kan gara-gara virus ya. Nah, yang sekarang ini, murni buatan tangan sendiri. Akarnya itu dari masalah-masalah yang udah lama banget dibiarin membusuk di dalam sistem keuangan kita. Dan puncaknya, sehari setelah pasar ambruk, semua regulator keuangan puncak kita resign. Barengan. Yep, Anda nggak salah dengar. Pucuk pimpinan OJK dan BEI, semuanya mundur di hari yang sama. Pertanyaannya, apa mereka beneran merasa bertanggung jawab? Atau ada sesuatu yang jauh lebih besar yang memaksa mereka? Kalau cerita resminya sih ya soal akuntabilitas, tapi kenyataannya jauh lebih dramatis. Mereka mundur karena ada pistol finansial yang lagi ditodongin ke kepala negara kita. Oke, jadi siapa nih yang megang pistolnya? Jawabannya cuma 4 huruf. 4 huruf yang sangat sakti. MSCI. Buat yang belum tahu, MSCI itu singkatan dari Morgan Stanley Capital International. Anggap aja mereka ini kayak panduan Michelin-nya dunia investasi global. Mereka lah yang bikin indeks, yang ngasih tahu para manajer investasi raksasa di seluruh dunia, uang triliunan dolar itu mending ditaruh di mana? Rating dari mereka itu yang nentuin, pasar kita ini dianggap restoran bintang 5 atau cuma warung pinggir jalan yang penuh risiko. Nah, ancaman dari MSCI ini serius banget. Mereka ngancem mau nurunin kasta Indonesia. Dari yang sekarang ini emerging market, ini tuh ibaratnya Liga 2. Liga utamanya negara berkembang kayak Tiongkok, India, Brazil. Mau diturunin jadi frontier market. Wah, ini sih kayak Liga Tarkamnya dunia investasi. Kita bahkan satu liga sama negara-negara kayak Vietnam atau Nigeria. Jauh banget bedanya. Dan ini bukan cuma soal gengsi turun kasta ya. Jauh lebih dari itu. Ini soal uang. Uang dalam jumlah yang luar biasa besar. Coba lihat angka ini. Gini, dari total dana asing itu, ada porsi gede banget, sekitar 40% itu namanya dana pasif. Nah, dana pasif ini pada dasarnya tuh robot. Mereka nggak pakai perasaan, nggak punya opini sendiri, tugas mereka cuma satu, nurut sama perintah MSCI, titik. Artinya apa? Ini poin paling pentingnya. Kalau kita beneran ditendang keluar dari indeks emerging market, dana-dana robot ini, secara aturan, mereka wajib jual semua saham Indonesia yang mereka pegang. Nggak ada pilihan lain. Dan ini bisa memicu duit kabur dari negara kita sampai 50 miliar dolar AS. Kebayangkan bencananya? Oke, pertanyaannya, kok bisa MSCI semarah ini sampai ngeluarin ancaman segila itu? Jawabannya cuma satu kata, manipulasi. Biar gampang, kita pakai analogi restoran aja ya. Bayangin, ada restoran, ngakunya punya 10 kursi buat umum. Tapi kenyataannya 8 kursi itu udah diisi sama teman-temannya si pemilik restoran. Mereka cuma pura-pura jadi pelanggan. Nah, akibatnya apa? Pelanggan beneran yang mau makan jadi nggak dapat tempat dan reputasi restoran rame itu ternyata bohong. Nah, inilah yang terjadi sama konsep free float saham di bursa kita. Jadi, banyak perusahaan di Indonesia itu, di atas kertas, ngakunya saham yang beredar untuk publik atau free float-nya itu 7,5% atau lebih. Sesuai aturan. Tapi prakteknya beda jauh. Sebagian besar saham publik itu ternyata dikunci diam-diam sama pemilik aslinya. Entah lewat rekening pinjaman atau perjanjian di bawah tangan. Ini masalah gedenya. Buat investor global sekelas BlackRock, ini tuh penipuan struktural. Datanya bilang sahamnya ada. Liquid, bisa dibeli. Tapi pas mereka mau beli beneran dalam jumlah besar, puff, barangnya nggak ada, hilang. Mereka jadi nggak bisa masuk atau kalau udah terlanjur masuk jadi nggak bisa keluar. Mereka kejebak. Ini kan sama aja kayak mengkhianati kepercayaan mereka. Masalah ini kan nggak muncul tiba-tiba ya. Ledakan ini tuh puncak gunung es. Hasil dari akumulasi keputusan-keputusan yang buruk dan budaya yang ya cuek aja sama peringatan selama bertahun-tahun.
Coba kita lihat dosa-dosa masa lalunya. Di tahun 2024, regulator kita tuh kayak lagi obsesi banget sama jumlah IPO. Kuantitas di atas kualitas. Akhirnya banyak perusahaan sampah bisa melantai, bahkan sampai ada skandal gratifikasi. Terus 2024 sampai 2025 muncul kebijakan-kebijakan aneh yang bikin bingung, kayak full call auction atau FCA yang sukses bikin investor asing kabur. Nah puncaknya di pertengahan 2025, MSCI itu udah kasih peringatan pertama loh. Tolong data kalian dibersihin. Tapi apa yang terjadi? Dicuekin. Nah, sekarang kita balik lagi ke momen pengunduran diri massal tadi. Kita lihat aksi itu dari kacamata yang berbeda. Sebuah pertaruhan nekat, langkah super putus asa buat nyelamatin pasar. Pengunduran diri barengan itu sebenarnya sinyal diplomatik yang udah diperhitungkan matang-matang buat MSCI. Ini semacam harakiri korporat. Para pimpinan sengaja mengorbankan diri mereka buat ngirim pesan yang super kuat ke dunia dan terutama ke MSCI. Oke, kami ngaku salah, sekarang Indonesia serius mau bersih-bersih. Tapi pertanyaannya, emang cukup cuma ganti orang doang buat benerin budaya yang udah rusak parah? Tentu enggak. Para regulator yang baru ini bebannya luar biasa berat. Tugas mereka jauh lebih dari sekedar ngisi kursi kosong. Tugas mereka itu berat banget. Pertama, mereka harus bongkar siapa pemilik asli saham di semua perusahaan. Kedua, mereka harus berani ngasih hukuman tegas buat emiten yang datanya palsu. Dan yang paling penting, mereka harus bangun lagi kepercayaan investor asing kalau hukum di sini tuh benar-benar sakral dan nggak bisa diakalin. Intinya, mereka harus buktiin kalau bursa kita ini bukan lagi kasino yang dikuasai segelintir orang. Oke, setelah semua drama ini, sekarang pertanyaannya buat kita-kita nih, para investor. Apa artinya semua ini, dan apa yang harus kita lakukan? Jadi, kita sekarang tuh ada di persimpangan jalan. Ada dua kemungkinan. Skenario buruknya, kalau proses bersih-bersih ini gagal, MSCI bakal beneran nurunin peringkat kita. Dana asing kabur, pasar makin anjlok. Tapi ada skenario baiknya. Kalau pembersihan ini berhasil, MSCI batalin ancamannya dan pasar kita bisa pulih lagi. Bahkan jadi lebih kuat dan transparan dari sebelumnya. Jadi, apa rencana aksi buat kita? Di tengah badai kayak gini, kuncinya cuma satu. Kembali ke dasar. Fokus ke perusahaan yang fundamentalnya bagus, yang profitnya beneran ada, yang manajemennya transparan. Jauhin dulu deh saham-saham gorengan yang penuh sensasi. Justru di saat panic selling kayak gini, mungkin ada diskon bagus di saham-saham blue chip yang solid. Ingat, dalam krisis, saham sampah ya bakal balik jadi sampah. Tapi saham emas ya bakal tetap jadi emas. Jadi proses bersih-bersih yang menyakitkan ini, apakah ini bakal jadi obat pahit yang kita butuhin buat sembuh atau malah jadi racun mematikan? Nah, beberapa bulan ke depan bakal jadi penentunya. Dan jawabannya nanti akan nentuin nasib investasi di Indonesia buat bertahun-tahun yang akan datang.